yang kemudian setelah kehamilan itu berakhir, maka akan menyisakan payudara yang lebih kendur daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan berat badan dan penurunan berat badan. Pernah dengar nggak sih mitos yang bilang, kalau mencuci vagina dengan air dingin itu bisa menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan keputihan. Jadi sebenarnya kalau terjadi infeksi atau yang ditandai dengan keputihan itu karena memang ada infeksi oleh misalnya bakteri, virus, atau jamur. Jadi bukan karena suhu air. Selagi airnya dingin tidak mengandung itu tadi ya, virus, bakteri, atau jamur, maka ya insya Allah tidak akan menyebabkan infeksi ataupun keputihan. Sebenarnya keputihan itu sendiri tidak selamanya disebut sebagai masalah kesehatan ya. Ada keputihan yang fisiologis. Misalnya kita lihat dari warnanya. Kalau warnanya itu bening ya, kemudian atau agak sedikit keruh, tetapi dia juga tidak berbau, juga tidak menimbulkan rasa gatal ataupun nyeri, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, itu masih disebut sebagai keputihan yang fisiologis atau normal, di mana ini akan sangat terpengaruh oleh siklus hormonal wanita tersebut ya. Lalu bagaimana dengan keputihan yang patologis atau yang disebut sebagai infeksi tadi? Biasanya keputihannya warnanya udah berubah nih, jadi kuning, hijau, ada yang abu-abu, bahkan ada yang coklat kemerahan. Atau bisa juga dari baunya ya, baunya itu biasanya bisa amis atau bau yang busuk ya, bau yang tidak sedap. Kemudian dari rasanya, ada juga yang menimbulkan rasa gatal ataupun rasa nyeri, dan jumlahnya biasanya cukup banyak sehingga mengganggu. Itu adalah keputihan yang merupakan tanda infeksi yang harus segera ditindaklanjuti ya, diperiksa dan diobati. Jadi mari kita semangat hidup sehat. Wanita harus selalu menjaga kesehatan reproduksinya demi melahirkan generasi emas di masa depan. See you guys, bahagia selalu. Apakah benar menyusui akan membuat payudara kita menjadi kendur? Jadi moms, sebenarnya yang membuat payudara kita menjadi kendur adalah kehamilan itu sendiri. Karena dalam kehamilan akan terjadi peningkatan berat badan dan juga penambahan dari jaringan payudara. Yang kemudian setelah kehamilan itu berakhir, maka akan menyisakan payudara yang lebih kendur daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan berat badan dan penurunan berat badan yang akan membuat payudara kita menjadi kendur. Selain itu juga faktor-faktor seperti penuaan, adanya faktor gravitasi, kebiasaan merokok, kurangnya hidrasi atau kecukupan cairan, itu menjadi hal-hal yang membuat payudara kita menjadi lebih kendur. Mau tahu tipsnya? Yang pertama, gunakan bra yang cukup menyangga ya. Terutama pada saat olahraga, gunakan sport bra yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, jaga berat badan jangan terlalu berlebihan naiknya, termasuk dalam kehamilan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan latihan-latihan otot dada ya, seperti push up, chest press, dan kekuatan otot dada lainnya. Kemudian kita harus juga cukup hidrasi, cukup cairan, dan menjaga kesehatan kulit di daerah payudara. Jadi, saya Dr. Hajah Nadia SPOG sebagai Bunda PAUD Kota Jambi mengajak seluruh ibu untuk memberikan hak ASI untuk putra-putrinya. Jangan takut payudaranya kendor ya Mam. Itu sangat penting untuk masa depan, kesehatan, dan kecerdasan anak-anak kita. Salam bahagia. Jika informasi ini bermanfaat, bisa Mam share kepada para bunda lainnya agar semakin semangat untuk memberikan ASI dan tidak takut payudaranya kendur. Semangat Moms!